Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri IPI dan kedua rekan saya Andrian Saputra dan Rospita Sari akan mempresentasikan hasil tugas biomaterial kami yang diampu oleh Ibu Fitri Apriyani SSI MSI, kami dari jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung dengan judul Pengembangan drug delivery system berbasis lipid asam stearat dalam sediaan nanopartikel. Judul ini kami ambil dari review artikel Pica Aspadia tahun 2020. Telah diketahui sebelumnya bahwa formulasi dalam bidang farmasi terus mengalami perkembangan. Salah satunya dengan terciptanya nanoteknologi. Nanoteknologi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya partikel nanoskopik dengan sifat pelepasan zat aktif obat yang ditingkatkan. Tujuan umum nanoteknologi yaitu mendiagnosis seakurat dan sedini mungkin, serta mengobati seefektif mungkin tanpa efek samping dengan penghantar obat yang terkontrol dan disesuaikan. Sistem penghantar obat berbasis lipid memiliki keunggulan, yaitu lipid yang diturunkan secara biokompatibel atau aman untuk tubuh manusia, sehingga memiliki efek toksitas yang lebih rendah. Solid lipid atau lipid padat yang sering diformulasikan dalam nanopartikel, terutama dalam formulasi solid lipid nanopartikel, adalah gliseril, bihenat, tripalmitin, dan asam stearat. Nanoskarir berbasis lipid biasanya terbentuk dari lipid fisiologis karena dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh manusia. Biasanya tidak beracun dan hasil dekomposisinya menjadi residu yang tidak beracun. Sediaan yang menggunakan nanoskarir berbasis lipid yaitu liposom, niosom, etosom, transferosom, solid lipid nanopartikel, nanostruktur lipid carrier, dan nanoemulsi. Penggunaan lipid asam stearat dalam sediaan nanopartikel dapat memperlambat pelepasan zat aktif karena adanya kemungkinan interaksi antara molekul zat aktif dengan lipid. Asam stearat memiliki titik leleh yang jauh lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia, yaitu sekitar 69,6 derajat Celcius. Titik leleh yang tinggi ini dapat menyebabkan asam stearat digunakan sebagai matrik lipid pada formulasi nanopartikel. Lipid nanopartikel formulasi merupakan sistem nanokarir terkait enkapsulasi obatan dengan stabilitas kinetik yang baik. Kelebihan LNF memiliki sitotoksitas yang rendah dan produksi yang stabil. Beberapa jenis LNF, yang pertama, solid lipid nanopartikel, yang kedua, nanostruktur lipid carrier, yang terakhir, lipid drug conjugate. Yang pertama, solid lipid nanopartikel SLN ini merupakan sistem pembawa obat menggunakan lipid padat untuk meningkatkan bioavailabilitas obat dengan kelarutan rendah. Adapun struktur dari SLN ini yaitu terdiri dari zat aktif atau obat yang berada dalam matrik lipid. Yang kedua, lipid padat, asam stearat yang berfungsi sebagai matrik dalam lipid padat. Yang ketiga, sebagai surfaktan yang bertindak sebagai penghalang antara matrik lipid padat dan bagian luarnya. Kemudian morfologi SLN ini dapat diamati menggunakan TEM yang memiliki ukuran partikel 50 sampai 100 nanometer. Adapun keuntungan dari SLN ini yaitu dapat mengontrol pelepasan obat, meningkatkan stabilitas obat, tidak bersifat toksik dalam sistem pembawa obat, tidak menggunakan pelarut organik dan loading obat yang tinggi. Adapun kerugiannya yaitu jumlah muatan obat yang terbatas, adanya kerusakan obat atau kebocoran selama penyimpanan, kandungan air yang tinggi, serta muatan obat yang tinggi. Selanjutnya komponen SLN. Komponen SLN ini terdiri dari 4, diantaranya lipid padat atau asam stearat, surfaktan sebagai pengemulsi, kosurfaktan air atau pelarut, dan zat aktif atau obat. Kemudian nanostruktur lipid
Nanostruktur lipid carrier atau NLC ini merupakan pengembangan dari solid lipid nanopartikel SLN. Modifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan penguatan obat pada matrik lipid dan mencegah kebocoran pada matrik lipid, sehingga dapat meningkatkan keefektifan dalam meningkatkan penguatan obat dan dapat memodulasi pelepasan obat. Adapun struktur morfologi NLC ini dapat diamati menggunakan TEM dengan bentuk ukuran sferis atau berbentuk bulat seperti pada gambar. Adapun keuntungan dan kerugian dari NLC sendiri yaitu keuntungannya memuat jumlah molekul obat yang lebih banyak daripada SLN, dapat meminimalisir kerusakan senyawa aktif dalam penyimpanan, mencegah penggabungan partikel. Adapun kerugiannya, terdapat beberapa senyawa yang tidak dapat diformulasikan dalam sediaan NLC seperti senyawa antioksidan. Selanjutnya komponen NLC. Terdapat 4 komponen, diantaranya lipid padat atau asam stearat, yang kedua lipid cair, yang ketiga surfaktan, yang keempat kosurfaktan. Pada umumnya matrik lipid dalam NLC ini terdiri dari campuran lipid padat dan minyak. Yang ketiga lipid drug konjugat atau LDC ini merupakan molekul obat yang dimodifikasi secara kovalent dengan lipid. Adapun morfologinya dapat dilihat seperti gambar yang menggunakan TEM atau Transmission Electron Microscopy. Pada gambar morfologinya ini memiliki partikel-partikel yang terpisah atau tidak adanya gumpalan, berbentuk bulat, halus, dan berukuran seragam, mulai dari 100 nanometer hingga 200 nanometer. Baiklah, selanjutnya untuk keuntungan dari LDC. Di sini untuk keuntungan dari LDC itu terdapat beberapa, diantaranya lipid yang digunakan bersifat biokompatibel dengan toksisitas rendah, berbentuk padat pada suhu tubuh dan kamar, memiliki kapasitas yang tinggi untuk mengikat obat hidrofilik, memiliki efisiensi konjugasi yang tinggi, dan dapat meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas dari zat aktif yang digunakan. Formulasi LDC layak mencapai tingkat industri massal. Selanjutnya, untuk komponen dari LDC, di sini matrik lipid terdiri dari berbagai asam lemak seperti asam stearat, asam oleat, asam palmitat, asam miristat, asam laurat, asam kaprilat, squalene, dan lain-lain. Selanjutnya untuk penggunaan asam stearat dalam formulasi nanopartikel dapat dilihat pada tabel 1. Untuk sediaan dari solid lipid nanopartikel atau SLN digunakan dalam pembuatan SLN dengan zat aktif alfa tocopherol dan juga dengan zat aktif kandersatan seleksetil atau CDC. Untuk temuan utamanya, pembuatan SLN ini menggunakan lipid asam stearat dengan zat aktif alfa tocopherol menghasilkan stabilitas fisik, kandungan obat, dan efisiensi penyertaan yang baik. Sedangkan dengan zat aktif kandersatan seleksetil CDC menghasilkan nilai penyertaan obat yang tinggi, stabilitas yang baik, dan dapat memberikan pelepasan obat yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan efek terapeutik yang konstan dan berkepanjangan. Untuk nanostruktur lipid carriers atau NLC, di sini untuk kegunaannya itu sebagai pembawa dalam formulasi NLC sebagai sediaan topikal dengan zat aktif aceclofenac dan juga zat aktif yang digunakan yaitu resveratrol. Untuk temuan utamanya, pembuatan NLC ini menggunakan lipid asam stearat sebagai lipid padat dengan zat aktif aceclofenac menunjukkan tidak adanya interaksi obat, polimer, dan antar formulasi dan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyeratan obat. Sedangkan untuk zat aktif resveratrol menghasilkan stabilitas penyimpanan yang baik. Selanjutnya untuk lipid drug conjugate atau LDC, untuk kegunaannya itu sebagai matrik dalam pembawa sediaan LDC dengan zat aktif stearabin. Untuk temuan utamanya, pembawa asam stearat ini dengan stearabin dapat meningkatkan bioavailabilitas oral dan target aksi obat yang spesifik. Adapun untuk penggunaan asam stearat, saat ini banyak digunakan dalam formulasi sediaan farmasi dikarenakan memiliki sifat yang biokompatibilitas yang lebih baik dan juga toksisitas yang lebih rendah daripada lemak atau yang dibuat atau yang disintesis. Asam stearat juga bersifat biokompatibel dengan jaringan tubuh manusia dan netral dengan cairan fisiologis pada manusia. Selanjutnya untuk penggunaan nanopartikel lipid sangat baik digunakan untuk meningkatkan efektivitas efek terapeutik. Hal ini menyebabkan karena
nanopartikel lipid dapat ditoleransi dengan baik oleh fisiologis tubuh. Zat aktif yang bersifat lipofilik dan hidrofilik termasuk dalam senyawa yang labil seperti protein dan peptida, sehingga dapat dipreparasikan dengan matrik lipid. Untuk kesimpulan dalam presentasi kami, yaitu penggunaan lipid asam stearat dalam promosi nanopartikel sebagai matriks atau pembawa berbentuk lipid padat atau solid lipid dapat meningkatkan disolusi partikel dan keefektifan zat aktif, terutama yang bersifat lipofilik. Pengembangan ini terus dilakukan untuk sistem penghantaran obat dengan basis lipid asam stearat dalam sediaan nanopartikel. Sekian dari presentasi kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.